Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftakur Raharja dari kelas 8 yang berabsen 30. Kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai materi PAI yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, mari kita membahas materi ini secara terstruktur dan secara rinci. Oke, yang pertama kita masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi secara damai melalui jalur perdagangan, pendidikan, serta peran para ulama. Karena ajaran Islam mudah diterima, terutama syarat masuk Islam itu yang sangat sederhana dan gampang, masyarakat Nusantara cepat memeluk Islam. Para ahli sejarah mengemukakan 5 teori tentang datangnya Islam ke Indonesia. Oke, 5 teori itu adalah yang pertama, teori Gujarat atau berasal dari teori ini Snok Purwonje. Islam datang dari Gujarat, India, dibawa oleh para pedagang dan sufi. Samudra Pasai dianggap sebagai kerajaan pertama yang menerima Islam. Yang kedua ada teori Makkah, yaitu teori ini berasal dari Buya Hamka. Islam langsung datang dari Arab, dibuktikan dan berita dinasti Arab dan pengaruh mazhab Syafi'i di Pasai yang berada di Persia dan Gujarat. Oke, yang ketiga ada teori Persia dari Hussein Jadiningrat. Islam berasal dari Persia, ditunjukkan melalui tradisi keagamaan yang mirip seperti peringatan Asyura dan budaya keagamaan Jawa. Yang keempat ada teori Cina dari Slamet Muljana. Islam dibawa oleh masyarakat muslim keturunan Cina. Beberapa tokoh seperti Wali Songo disebut memiliki nama-nama Tionghoa dalam catatan kelenteng Samprokong. Oke, yang terakhir ada teori maritim dari Nea Balot. Islam menyebar melalui jalur perdagangan laut yang sejak lama menjadi rute utama antara Arab, India, dan Cina. Para pedagang yang masuk ke daerah-daerah seperti Aceh ataupun Jawa menyebarkan ajaran agama Islam di daerah-daerah tersebut dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Oke, kita masuk ke bagian perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam, muncullah berbagai kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Gorontalo, Ternate, dan lainnya. Para raja memeluk Islam untuk mempermudah hubungan politik, ekonomi, dan agar selaras dengan rakyatnya yang beragama Islam. Kesultanan-kesultanan ini berperan besar dalam memperluas dakwah Islam hingga ke pelosok Nusantara. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh dari tahun 1267 hingga tahun 1297 sebelum Masehi. Sebagai raja pertama Samudra Pasai, beliau menjadi tokoh penting penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kedua ada Sultan Ahmad dari tahun 1326 hingga 1348 Masehi, mengembangkan Islam melalui pemerintahan Samudra Pasai dan mendapatkan kunjungan Ibnu Battuta. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah dari Aceh, yaitu pada tahun 1538 hingga 1571 Masehi, mengembangkan hubungan dengan Turki Utsmani, mendatangkan ulama dari India dan Persia, serta mengirim pendakwah ke pedalaman Sumatera. Yang keempat ada Wali Songo dari tahun 1404 hingga 1546 Masehi. 9 wali yang menjadi pelopor dakwah Islam di Jawa. Mereka berdakwah melalui dari jalur budaya, pendidikan, perdagangan, kesenian, dan politik, serta pendirian pesantren yang sangat efektif menyebarkan Islam. Yang ke-6 Sultan Alauddin dari Gorontalo, raja Goa pertama yang memeluk Islam. Melalui pemerintahannya, Islam menyebar ke Sulawesi Selatan hingga ke Buton, Dompu, dan Sumbawa. Yang ke-7 ada Datuk Tunggang Parangan, ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam di Kutai Kartanegara pada masa Raja Aji Mahkota. Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin dari Ternate. Beliau ini mendirikan pesantren, mendatangkan ulama dari Jawa, dan memperluas dakwah Islam di Maluku.
Oke, selain tokoh-tokoh tersebut, banyak ulama besar lainnya seperti Nuruddin Ar-Ramiri, Abdul Rauf As-Sinkili, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdullah Mahfudz Al-Tarmasi, Muhammad Sholih Al-Samarani yang menghasilkan karya monumental dalam bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Yang keempat, kita masuk ke bagian keteladanan ulama penyebar Islam. Oke, penjelasannya adalah para ulama dan tokoh penyebar Islam memiliki akhlak utama yang patut diteladani. Di antaranya adalah yang pertama, mereka itu hidup sederhana. Mereka tidak hidup bermewah-mewahan meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Dan mereka itu sangat dermawan, suka bersedekah, dan lebih mengutamakan kebutuhan dasar. Kesederhanaan inilah yang menjadikan kita dakwah yang kita ajarkan ke mereka itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Sikap ini relevan bagi kehidupan modern agar kita tidak terpengaruh oleh sifat hedonisme dan materialisme. Oke, sebagai kesimpulan atau penutupnya, demikian presentasi materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, khususnya dari bab 5. Semoga kita dapat meneladani perjuangan dan akhlak para ulama agar menjadi muslim yang lebih baik. Saya Miftahul Raharja dari kelas 108 absen 30 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.